Haleluya. Puji Tuhan, Allah memberkati kita. Katakan amin. Ada berkat yang terbaik yang kita akan nikmati. Bahkan kita sudah nikmati ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan kalau kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Ya, hari Rabu yang lalu saya membahas sedikit mengenai tabernakel. Dan hari ini saya mau lanjutkan mengenai halaman bait Allah atau bait suci yang tidak diukur. Ya. Di Wahyu 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan, saudara sama-sama membaca dengan saya, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel atau bait suci, ya, bait suci dalam bentuk knockdown, belum permanen, ya. Waktu itu disebut sebagai tabernakel Musa. Maka next, ya, di situ Tuhan mulai menunjukkan apa saja yang ada di dalamnya, ya. Secara singkat saya ulas sedikit. Saudara bisa nanti melihat selengkapnya di ibadah hari Rabu. Di dalam bait suci Allah itu ada kaki dian emas yang berbicara kalau relevansinya dengan kita yang sekarang ini, kaki dian emas berbicara tentang terang kuasa Roh Kudus. Kemudian ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian berbicara tentang bagaimana anak Tuhan harus memiliki pengalaman bersama dengan firman Allah. Roti hidup yang adalah firman Allah. Dan di depan tirai ruang Maha Kudus itu ada mezbah dupa yang berbicara tentang penyembahan, doa dan penyembahan yang harus selalu diarahkan, yang harus selalu membumbung, ya, baik masuk ke ruang Maha Kudus maupun sampai ke hadirat Allah. Dan kemudian ada ruang suci, ruang Maha Suci, di mana di situ ada tabut Allah, tabut perjanjian tentang kehadiran Allah sendiri, ya, tentang kehadiran Allah sendiri. Dan di situ ada cahaya kemuliaan Allah atau Shekinah Glory, di mana Allah hadir, Allah menyatakan kemuliaannya, ya, di kemah Allah atau tabernakel yang dibuat oleh Musa ini. Nah, di situ dikatakan bahwa di bait Allah ini selain ada ruang suci dan ruang maha suci, maka ada halamannya. Ya. Next di gambar 2, di halaman, di bagian halaman, tayangin gambar 2, ya, di halaman itu ada mezbah korban bakaran. Saudara lihat ada api itu, ya. Disitulah korban dipersembahkan. Yang berbicara tentang karya penebusan Kristus, ini langkah pertobatan bagi orang percaya, adanya di halaman. Dan kemudian masuk mendekati kemah suci, ada bejana pembasuhan atau kolam basuhan, di mana ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kalau di ayat tadi dikatakan bahwa ukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Ini menggambarkan bagi kita kehidupan kekristenan kita, tidak cukup kita hanya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Ya, itu berarti kita baru berada di mezbah korban bakaran. Karya penebusan Kristus memang dinyatakan dalam hidup kita dan disitulah pertobatan. Tetapi kita harus masuk lebih meningkat lagi, yaitu masuk dalam baptisan air. Ya, ini di halaman. Tetapi kalau kekristenan hanya cukup sampai di situ saja, dikatakan itu masih Kristen halaman. Ya. Kekristenan harus masuk ke dalam, ada terang dari Roh Kudus, ada pengalaman bersama dengan firman Allah, dan ada selalu kehidupan dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan.
Ya. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ada sebuah peristiwa di mana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ya, dikatakan di ayat itu, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu di mana diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara, orang ini lumpuh, dibawa ke bait Allah tetapi cuma diletakkan di halaman bait Allah, dekat dengan pintu gerbang, tidak masuk ke dalam bait Allah. Dan apa yang dilakukan? Dia hanya minta sedekah. Gambaran hal ini menjelaskan bagaimana kekristenan yang selalu minta. Itulah kekristenan halaman, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh minta. Tetapi dari gambaran kemah Allah tabernakel, ketika seseorang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, punya kehidupan yang diterangi oleh Roh Kudus, punya pengalaman dengan firman Allah, dan ada mesbah dupa atau doa penyembahan kepada Allah, maka hidupnya tidak akan dibangun dengan meminta dan meminta. Tetapi dia akan berusaha untuk memberi dan memberi bagi Tuhan. Ya. Kita boleh minta pertolongan dari Tuhan, boleh. Karena memang Tuhan katakan, ayo mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah menjamin setiap permohonan kita akan dijawab Tuhan. Tetapi kalau hidup kekristenan kita hanya didasarkan kepada berkat pertolongan Allah dan mujizat, kita Kristen halaman, saudara. Ya. Kalau begitu, apa sih tujuan mujizat? Ya. Tujuan mujizat diadakan apa, saudara? Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang pertama, ini ketika proses pentabisan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Ya, jadi dari kemah suci atau tabernakel yang dibangun Musa, akhirnya singkat cerita dalam perjalanannya Salomo membangun bait Allah yang pertama. Ya, dan ketika pentabisan, saudara lihat di gambar itu ada api dari langit. Di situ sebenarnya Salomo sedang berdoa. Ada korban bakaran yang diletakkan di mezbah korban bakaran. Ya. Dan itu ada di halaman, saudara. Dan di 2 Tawarik 7 ayat pertama, di situ dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, perhatikan saudara, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu. Dan perhatikan, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah Allah atau bait Allah. Mujizat terjadi di halaman. Tetapi mujizat tujuannya supaya orang melihat kemuliaan Allah di dalam bait Allah. Artinya begini, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara dan saya, tujuannya bukan hanya kita tertolong atas masalah pergumulan kita disembuhkan atas sakit penyakit kita, tetapi tujuan Allah adalah lewat mujizat justru hidup kita semakin mengalami kemuliaan Allah. Katakan amin. Saudara, karena orang kalau hanya berdasarkan mujizat, ketika mujizat terjadi, selesai dia. Tidak akan lagi dia doa puasa, tidak akan lagi dia bergumul. Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, berarti posisinya tetap ada di halaman. Karena dia hanya mengandalkan mujizat. Dan saudara lihat orang yang lumpuh di depan pintu gerbang indah itu, ketika murid Tuhan mengatakan, emas perak tidak ada padaku, dan inilah yang aku berikan kepadamu, dalam nama Yesus berjalanlah, mujizat terjadi. Dia bisa berjalan, dan yang dilakukan apa? Dia mengikuti Rasul Tuhan masuk ke dalam bait Allah. Jadi setiap mujizat yang saudara alami, yang saudara bangun lewat pergumulan, sebenarnya cara Allah untuk membawa saudara lebih dalam lagi. Untuk memiliki pengalaman persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Justru ketika kita sudah mengalami mujizat, harusnya kita tambah dekat dengan Tuhan. Karena seperti ketika api menyambar dari langit, membakar habis mezbah korban bakaran yang ada di halaman. Maka dikatakan kemuliaan Allah memenuhi bait Allah, ya, bait suci
atau rumah suci. Ya. Nah, kalau di dalam Wahyu 11 ayat yang pertama tadi dikatakan, kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan katanya berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ada 3 poin yang diminta untuk diukur. Yang pertama bait suci, yang kedua mezbah, yang ketiga orang yang beribadah di dalamnya. Ya. Saudara, kita lihat yang pertama, ukurlah bait suci Allah. Saya sudah jelaskan bahwa kemah Musa atau tabernakel yang dibuat di zaman perjanjian lama itu sebenarnya relevansinya adalah gambaran kehidupan kita. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, di situ diperjelas oleh Paulus kepada kita bagaimana kita ini adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Di perjanjian lama, bangunan bait Allah atau kemah Allah dalam bentuk fisik. Tetapi di perjanjian baru, di zaman kita sampai dengan kita generasi akhir zaman, bait Allah itu kita. Dan dikatakan di situ, kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalau memang bait Allah itu kita, kalau begitu kita disuruh, kita yang adalah bait Allah akan diukur. Apanya yang diukur? Ya. Dalam diri kita apa yang diukur? Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Iya, kenapa? Karena kita bait Allah. Ya. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Yang diukur adalah apakah kita berakar dalam kasih Tuhan. Kasih saudara kepada Tuhan sedalam apa? Diukur di sana. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Untuk membandingkan, kalau kasih Kristus sedemikian luar biasa, tidak terukur dalam kehidupan kita, bahkan Dia memberikan nyawanya buat kita. Pertanyaannya, apakah sepanjang itu juga, walaupun kita memang tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan, tetapi apakah kita berjuang untuk kita memiliki kasih yang panjang, yang lebar, yang tinggi, dan dalam kepada Kristus? Itu diukur, saudara. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Memang kita nggak bisa. Kadang-kadang kasih Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa terselami, tidak bisa memahami pikiran kita yang hanya berada di dalam satu kotak kecil, sedangkan kasih dan kuasa Tuhan itu berada di luar kotak kecil itu, saudara. Ya. Tetapi Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa next? Artinya saudara, seperti digambar kemah tabernakel tadi, di mana saudara mengalami kepenuhan kealahan, saudara memiliki pengalaman dengan firman, semakin saudara bertumbuh lewat firman, firman itu dulu sebulan sekali, dulu seminggu sekali, tetapi sekarang saudara setiap hari memelihara firman di dalam hidup saudara. Roh Kudus cahayanya mulai menerangi kita, yang bagaikan kaki tiang emas. Dan kita mulai hidup dalam penyembahan kepada Allah. Dulu penyembahan kalau ada ibadah minggu, ibadah rayon sudah mulai jalan, ataupun juga ibadah Rabu, kita baru menyembah di sana. Tetapi sekarang setiap hari, pagi dan malam, saudara selalu punya waktu untuk menyembah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesibukan saudara, Allah mulai hidupkan supaya apa? Hati saudara sepanjang 24 jam penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Saudara mulai merasakan hadirat Allah. Saudara mulai merasakan tabut Allah di tengah-tengah hidup kita. Ya. Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Ada di satu peristiwa di kerajaan
Belsyazar, ya raja orang Kasdim, ketika sedang pesta pora, tahu-tahu ada tangan yang menulis di tembok istana ruangan saat itu. Dan tulisannya adalah mene-mene tegel ufarsin. Raja tidak ngerti artinya. Tapi kemudian Daniel mulai menerjemahkan berdasarkan hikmat tuntunan dari Tuhan. Dan disitulah dia berkata, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene-mene tegel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ini berbicara tentang apa? Saudara lihat, kehidupan kita punya masa. Umur setiap orang masing-masing berbeda. Ada yang dipanggil Tuhan di usia lanjut, ada yang dipanggil Tuhan di usia baru menikah atau baru beranjak dewasa, remaja. Ada yang masih dalam kandungan, bayi dipanggil Tuhan. Semua punya masa. Tetapi perhatikan saudara, masa-masa dalam hidup kita adakah bermakna di sana? Seperti pujian yang selalu kita naikkan untuk memotivasi hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi Tuhan akan mengukur seberapa banyak kesempatan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk Dia. Di masa Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia ini, apakah kita memakai itu menjadi masa yang terbaik? Karena apa? Kalau tidak, akan ada ukuran di sana, saudara. Next, tetap saja, tolong tetap ditayangkan. Ya. Kemudian tegel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Ditimbang, ukuran bisa dalam bentuk berat. Ya, masa. Ya. Saudara, dikatakan ada timbangan di sana. Apakah timbangan itu justru didapati ringan? Rohaninya, kualitas imannya ringan. Lebih berat hidup kedagingannya. Kesabarannya ringan. Justru emosinya yang lebih besar. Persekutuannya dengan Tuhan ringan. Justru kehidupan menikmati dunia ini lebih berat. Diukur. Ditimbang. Tapi mari saudara, memang ukuran akan diberikan. Yang diukur itu bait Allah. Dan ukuran itu sebenarnya ditunjukkan, diberikan, sebenarnya apa? Mengkoreksi diri. Belsyazar didapati terlalu ringan. Kalau saudara baca nanti di ayat selanjutnya, dia memerintahkan, sudah kasih hadiah kepada Daniel. Dia sudah mengartikan tulisan ini. Senang saya sudah tahu artinya. Tapi dia tidak bertobat, saudara. Banyak orang bereaksi terhadap firman, terima kasih Tuhan, tapi tidak bertobat. Ini diukur loh saudara. Ya. Walaupun orang itu sudah berada di ruang suci. Ya. Walaupun orang itu sudah berada di mana dia bisa berada di ruang maha suci. Ruang maha suci itu di tabernakel zaman perjanjian lama hanya imam besar. Tetapi saya sudah sampaikan di hari Rabu bagaimana tirai yang menutupi ruang maha suci sudah dirobek ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa masuk ke ruang maha kudus. Berjumpa dengan Allah, Ibrani katakan. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Di dalam satu peristiwa, Salomo itu raja yang seperti apa luar biasanya. Ketika ditanya, kamu minta apa? Ya, saya minta hikmat saja Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, saudara. Dia tidak minta kejayaan. Dia tidak minta bahwa posisinya sebagai raja tidak akan digeser, tidak minta itu. Dia hanya minta taruhlah hikmatmu kepada saya. Untuk saya bisa memimpin bangsa yang besar ini. Ya. Tuhan bilang apa? Bukan hanya itu yang saya kasih. Tetapi aku akan buat engkau menikmati berkat. Ya, kekuasaanmu, berkat-berkat dan dicatat memang di masa kepemimpinan Salomo. Berkatnya itu luar biasa saudara. Ya, sampai Ratu Seba datang dan terkagum-kagum oleh hikmat Salomo. Dan kekayaannya, cara dia mengatur pegawai-pegawainya luar biasa. Ya. Tetapi kita ketemu
dengan pengkhotbah, di mana di situ dia menulis hidup itu sia-sia. Loh, posisi dia sudah berada di dalam loh saudara. Tapi dia akhirnya jatuh. Kenapa? Karena tidak puas dengan jiwanya. Dia terlalu bangga dengan semua yang dia punya. Ya, dia lupa bahwa semuanya dari Tuhan. Sehingga dia cari kepuasan dengan 1000 istri. Dia ingin membangun kebahagiaan itu dan tidak dapat semuanya. Karena memang apa? Sudah keluar. Makanya perlu Allah ukur. Perlu ditimbang untuk apa? Koreksi diri kita. Kalau saudara hari-hari dengar firman keras, terima dan bertobatlah. Ya. Menangislah di sini tetapi juga keluar hidup baru. Ya. Raja ini enggak saudara. Terima kasih saya senang mati malam itu saudara. Mati tanpa pertobatan. Ya. Mati konyol, mati sia-sia. Dalam Yesaya 47 ayat 3-7, 3-5, di situ dikatakan bahwa ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Perhatikan saudara, di dalam bait suci itu ada air yang keluar. Ya. Next, itu berbicara tentang kepenuhan dari Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini perayaan pondok daun, ya, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah, perhatikan, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Itu pada waktu Yesus, ketika Yesus belum mati di kayu salib. Tetapi setelah dia mati, Roh Kudus dicurahkan luar biasa dan itu dicurahkan kepada kita, gereja di akhir zaman. Ya. Jadi di dalam bait Allah itu ada kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah di sana. Pertanyaannya bagi kita adalah, sepenuh apa Roh Kudus hari ini dalam hidup saudara? Di gambar ini, menurut catatan Yeskiel 47, air yang keluar dari bait Allah itu ketika diukur semata kaki. Kemudian naik ke lutut, ke pinggang, dan akhirnya menjadi sungai setelah diukur berkali-kali. Ini berbicara tentang peningkatan kepenuhan Roh Kudus. Selain berbicara tentang lawatan Allah yang Allah akan kerjakan di akhir zaman, ini juga berbicara bagaimana ketika semata kaki langkah hidup kita mulai dituntun oleh Tuhan. Selutut kehidupan doa kita mulai dibangun. Kita memiliki mezbah dupa yang asapnya selalu naik ke atas. Ya. Sepinggang berbicara berbicara tentang kekuatan. Kenapa? Dibangun oleh roti pertunjukan. Meja roti saja ini ada roti hidup firman Allah di sana. Ya. Mulai tenggelam. Di mana terang Kristus, terang Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ya, itu bait Allah yang diukur. Sekarang yang kedua, ukur mezbah. Di bait Allah, mezbah itu hanya ada satu, yaitu mezbah dupa, yang berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ya, penyembahan itu lahir dari sebuah hubungan keintiman dengan Allah. Ada pujian dan penyembahan, ada doa, ada saat teduh, ada masa-masa di mana kita harus mematikan kuasa kedagingan kita. Supaya apa? Supaya ada mezbah yang kita bangun dengan Allah setiap hari. Ya, saudara, Tuhan tidak butuh kesempurnaan penampilan seorang penyembah. Ya. Yang ia butuhkan adalah hati yang mau disempurnakan untuk menjadi penyembah yang benar. Next itu ya. Daud ini anak ingusan, saudara. Dia tidak dianggap, dia dilupakan. Dia hanya memelihara kambing 2-3 ekor. Tetapi di tengah kesunyian padang belantara, Tuhan ambil dia dari sana. Dan Tuhan angkat dia menjadi seorang yang besar, menjadi raja. Ya, karena apa? Karena di tempat di mana dia tidak dianggap, di tempat di mana penuh dengan kesunyian, di tempat di mana orang tidak mau ada di sana, tapi Daud mau. Dan di situ dia membangun terus penyembahan kepada Tuhan. Dia selalu bawa kecapi. Kambing, domba 2-3 ekor menjadi saksi pengalamannya ketika dia memuji Tuhan. Pengalamannya ketika Roh Kudus Allah datang, ketika dia mengalami lawatan Allah di padang belantara, di tempat yang sunyi. Tetapi pengalaman itu membuat dia dibawa oleh Tuhan. Ya.
dimuliakan oleh Tuhan. Seorang gembala yang tidak berarti, tapi dipakai oleh Allah luar biasa. Allah tidak melihat apa kekurangan hidup kita, keterbatasan kita. Enggak, itu tidak Allah perhatikan. Yang Allah perhatikan adalah apakah kita punya hati yang mau disempurnakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang penyembah kepada Tuhan. Menjadi bait Allah yang kudus. Ketika diukur, oke Tuhan saya bertobat. Ketika diukur, ditimbang ringan, oke Tuhan saya mau berubah Tuhan. Ya. Ukurlah orang yang ketiga, ukurlah orang yang beribadah di dalam bait suci Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, Paulus katakan, ya, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Dan kemudian dia berkata di ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, ladang Allah, bangunan Allah. Orang yang beribadah di dalam bait suci Allah diukur. Kapasitasnya seperti apa? Kapasitasnya adalah apakah orang, anak Tuhan, orang yang beribadah, dia benar-benar memiliki hubungan relationship, hubungan keintiman dengan Tuhan. Allah bekerja, dia bekerja. Jadi membangun jaringan persekutuan keintiman dengan Tuhan, itu berarti kawan sekerja Allah. Ya. Kemudian kedua, ladang Allah, artinya siap ditaburi oleh Allah. Siap pun dicongkeli ketika ada batu-batu, mungkin karakter keras kita. Supaya apa? Supaya menjadi tanah yang subur. Duri kekhawatiran dunia di dalam Matius pasal 13. Ada semak duri, harus dicabut, kadang-kadang harus dibakar di tempat. Sakit proses Tuhan. Tapi akan diukur saudara. Karena kita adalah ladang Allah. Bangunan Allah, di mana Allah berdiam di sana. Ya. Wahyu 11 ayat 1-2. Singer saya undang maju ke depan. Saya jemput kita bangkit berdiri saudara. Yuk kita baca ini pelan-pelan. Saya tutup di ayat ini. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya. Kenapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mereka yang hanya menjadi Kristen halaman akan tertinggal, tidak mengalami penyingkiran. Dia akan mengalami masa antikris, kesukaran besar. Sebelum antikris datang sudah sukar hidupnya, malah tambah sukar. Karena apa? Karena masa kesusahan besar itu orang tidak bisa menghindar. Kan lebih baik kita susah-susah sekarang, berjuang sekarang, tetapi kita menikmati ke depan nanti. Katakan amin. Amin saudara. Kita angkat pujian. Pujian kita angkat awal tadi. Dipenuhi kemuliaan. Inilah hidup kita. Dipenuhi pujian. Kita selalu berusaha mempersembahkan kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan korban pujian. Katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Mari angkat pujian ini dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Biarkan mezbah dupa yang ada dalam hidup kita, asapnya sampai ke hadirat Allah.
saja yang suci, Kau saja yang suci. Amin, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Amin, amin Tuhan. Kau saja yang suci. Amin Tuhan. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami adalah pribadi-Mu Tuhan. Amin. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dengkapan hadirat-Mu. Saudara, ketika bait Allah Salomo ditahbiskan, ada mujizat, api turun dari langit. Tetapi ada yang lebih utama dari itu. Rumah Allah, bait suci, penuh dengan kemuliaan. Dan ketika bait suci penuh dengan awan kemuliaan, umat Allah, imam-imam tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Mereka hanya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kekudusan Allah melingkupi bait suci Allah. Dan seperti itu yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini atas gereja Tuhan. Allah sedang mengukur bait sucinya, yaitu hidup saudara dan saya. Karena Allah ingin kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Karena itu, mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita punya salah dan pelanggaran, Dia siap memulihkan keadaan hidup kita. Dia siap melawat kehidupan kita. Saudara menyembah kepada Tuhan dan singer akan angkat pujian ini. Oh mulianya hadirat-Mu, surga akan seperti ini, akan ada pujian dan penyembahan. Kita di bumi dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Diberkati